Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gitar Hadi Wijaya, NPM 23759012. Di sini saya akan membuat video tentang mengapa kita harus belajar bahasa Indonesia dan sejarah-sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa adalah identitas nasional. Di sini kita dapat mengetahui setiap negara mempunyai bahasanya masing-masing, dan itu menjadi identitas setiap negara. Yang kedua, kemampuan bahasa Indonesia berbahasa dapat menunjukkan siapa diri Anda dan dari mana Anda berasal. Saat kita di luar negeri dan kita bertemu orang Indonesia, kita mengucapkan bahasa Indonesia, kita tahu bahwa identitas mereka adalah orang Indonesia. Yang ketiga adalah bahasa menunjukkan tingkat pendidikan kita. Semakin baik tingkat pendidikan kita, semakin tinggi tingkat pendidikan kita, maka semakin baik kita mengucapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keempat, bahasa melatih logika. Melatih logika yang bagaimana kita harus mengucapkan bahasa yang baik dan kepada siapa kita mengucapkan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya, sejarah bahasa Indonesia. Pada awal tahun 1900-an, Indonesia masih menggunakan varian bahasa Melayu, yang dimana masih menggunakan bahasa-bahasa asing. Setelah itu, pada tahun 1901, Indonesia menggunakan ejaan Opoisjen. Ejaan Van Opoijen adalah sistem ejaan bahasa Melayu yang diperkenalkan pada tahun 1901 oleh Charles Van Opoijen, seorang ahli dari Belanda, untuk menstandarkan penulisan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Kemudian pada tahun 1917 menggunakan Balai Pustaka, dan 1927 menggunakan Cahya Datuk Kadjo berpidato pada sidang Volksraad. Cahya Datuk Kadjo adalah tokoh penting dalam sejarah Indonesia yang terkenal karena pidatonya di Volksraad atau Dewan Rakyat di kolonial Hindia Belanda. Dalam pidatonya, ia sering menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia dan memperjuangkan kemerdekaan serta keadilan sosial. Cahya Datuk Kadjo berpidato di Volksraad sekitar tahun 1920-an. Pada masa itu, ia aktif menyuarakan isu-isu kemerdekaan pada hak rakyat Indonesia di hadapan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1928, terjadilah peristiwa 28 Oktober, yaitu peristiwa Sumpah Pemuda, dan tahun 1945, pada 18 Agustus, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Dan pada tahun 1917, pengubahan Taman Bacaan Rakyat menjadi Balai Pustaka oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pengubahan ini bertujuan untuk mengontrol dan menyebarkan bacaan yang sesuai dengan kebijakan kolonial. Selanjutnya, pada tahun 1933, penerbitan Pujangga Baru. Pujangga Baru adalah sebuah majalah sastra yang didirikan pada tahun 1933 oleh tokoh-tokoh seperti Amir Hamzah, Armij Pane, dan Sultan Takdir. Majalah ini menjadi wadah bagi penulis dan sastrawan Indonesia untuk mengapresiasikan gagasan modernisme dan nasionalisme melalui karya-karya sastra. Selanjutnya, pada tahun 1947, penggunaan ejaan Republik di sekolah. Penggunaan ejaan Republik di sekolah diperkenalkan di Indonesia untuk menggantikan ejaan sebelumnya. Sistem ini menyederhanakan beberapa aturan ejaan, seperti mengganti huruf OE menjadi U, dan penggunaan ejaan ini dimulai di sekolah-sekolah pada media massa untuk menstandarisasikan penulisan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dan pada tahun 1972, bahasa memperlakukannya EED.